Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan Veko Putra Diananta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam suatu ekosistem. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Komponen-komponen ekosistem. Dalam ekologi, ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik meliputi semua yang tidak hidup. Kedua komponen tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau makhluk hidup. Berdasarkan peranannya, makhluk hidup dibedakan menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Produsen mencakup semua organisme atau makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu mengolah zat anorganik menjadi zat organik yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya, misalnya tumbuhan hijau. Konsumen organisme heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, organisme heterotrof berperan sebagai konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu herbivor atau pemakan tumbuhan, karnivor atau pemakan daging, dan omnivor atau pemakan tumbuhan dan daging atau hewan. Konsumen yang hidup dalam media organik, misalnya jamur. Pengurai atau decomposer adalah konsumen yang mampu mengurai zat anorganik dan zat organik. Contoh organismenya ialah jamur, cacing, bakteri, dan lain-lain. Detritivor adalah konsumen yang memakan bangkai organisme. Organisme yang termasuk ke dalam detritivor adalah cacing tanah, semut, rayap, dan ulat. Komponen abiotik adalah lingkungan hidup yang tersusun atas benda-benda tak hidup. Benda-benda tak hidup sangat menunjang kehidupan komponen biotik di dalamnya. Komponen abiotik meliputi yang pertama udara. Udara adalah sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang meliputi bumi. Contoh peranannya yaitu gas oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan gas CO2 untuk proses fotosintesis tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu air. Air mengandung berbagai unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrat, dan fosfat. Air banyak kegunaannya. Contohnya yaitu untuk berfotosintesis tumbuhan dan untuk minum bagi makhluk hidup. Tanah terbentuk dari hasil proses destruktif atau pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis atau pembentukan mineral. Contoh peranannya bagi manusia yaitu tanah digunakan untuk pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lain-lain. Sinar matahari atau cahaya. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Contoh peranannya, sinar matahari dapat membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis dan lain-lain. Topografi adalah keadaan muka bumi suatu daerah yang akan memengaruhi distribusi atau penyebaran makhluk hidup. Topografi meliputi keadaan daratan dan lautan. Interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem yaitu interaksi makhluk hidup terdiri dari interaksi antara spesies yang sama atau intraspesies dan interaksi dengan spesies lain atau interspesies. Dalam hubungan intraspesies dapat terjadi kompetisi atau persaingan dan predasi atau pemangsaan. Terdapat beberapa interaksi antar spesies yaitu netralisme dan kompetisi.
Yang pertama, netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang hidup bersama tanpa terjadi gangguan. Contohnya hubungan antara kambing dengan semut di padang rumput. Yang kedua, predasi atau pemangsaan. Predasi adalah interaksi antara spesies yang dimangsa dan spesies yang memangsa atau predator. Contohnya ular yang memangsa tikus. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi atau hubungan antar spesies yang menyebabkan adanya persaingan. Persaingan tersebut berupa persaingan untuk mendapatkan makanan, mendapatkan tempat hidup, maupun pasangan. Contohnya yaitu tumbuhan jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Yang selanjutnya yaitu amensalisme atau antibiosis. Amensalisme adalah interaksi antar spesies yang satu menghambat kerja spesies yang lain. Contohnya yaitu jamur penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri. Yang selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antar spesies yang berbeda dan hidup pada suatu tempat tertentu. Contoh simbiosis adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara lebah dan tanaman bunga. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua spesies di mana salah satu spesies merasa diuntungkan dan yang lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek dan pohon mangga. Yang selanjutnya simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua spesies di mana salah satu spesies merasa diuntungkan dan yang lain merasa dirugikan. Contohnya kutu rambut yang hidup di kepala manusia. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Sementara jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah struktur atau tingkatan trofik energi yang menggambarkan hubungan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Tumbuhan yang berperan sebagai produsen menempati tingkatan trofik pertama. Herbivora menempati tingkatan trofik kedua. Selanjutnya karnivora yang secara langsung memakan herbivora menempati tingkatan trofik ketiga. Piramida ekologi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Umumnya, organisme yang menduduki tingkatan trofik pertama adalah organisme yang jumlahnya paling banyak. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan ukuran berat atau massa materi hidup pada setiap tingkatan trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Setiap tingkatan trofik, rata-rata berat organisme diukur dalam satuan gram per meter persegi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan proses penurunan energi pada setiap tingkatan trofik. Piramida energi disusun berdasarkan produktivitas organisme pada setiap tingkatan trofik. Piramida energi dianggap sebagai model piramida yang terbaik dengan alasan-alasan berikut, yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Yang selanjutnya memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem. Yang selanjutnya daur biogeokimia. Dalam daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari lingkungan melalui komponen biotik, abiotik, kemudian kembali lagi ke lingkungan.
Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur geokimia terdiri atas daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur belerang. Daur karbon merupakan salah satu siklus di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Karbon akan diambil dari udara oleh organisme fotoautrotrof atau tumbuhan, ganggang, dan lain-lain yang mampu melaksanakan fotosintesis. Daur nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lainnya. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang, mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Daur fosfor merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Komponen fosfor ini bisa dijumpai dalam bentuk sebagai komponen pembentuk tulang dan juga gigi vertebrata. Daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.